mungkin ya, sebentar, nggak mungkin DPHE ini dipanjangin sampai bermeter-meter gitu kan, yang ngabisin tempat aduh, ya kan? Jadi gimana? Dibelok-belokin, ya, dibelok-belokin. Pipa yang tengah tadi, yang ini, yang tengah tadi, ya, di pipa yang berbelok itu jadi ini nih, lihat, nah ini ya, berbelok begini, ya. Nah, terus pipa yang di luar, nih, yang warna hijau, pipa yang di luar itu ini nih. Oh, ini dari sini ya. Nah, ini ya, ke sini bisa muter begini, bisa juga nyebrang ke sana. Kalau nyebrang, berarti yang ke sini itu tidak diberi pertukaran panas. Ya. Nah, terus gimana kalau nggak diberi pertukaran panas? Ya memang di sini panjang dari pertukaran panasnya. Kalau nggak panjang berarti apa? Luas ya, luas perpindahan panas nggak dihitung. Yang di sini, ya. Jadi yang ada hitung cuma yang ada perpindahannya. Sebentar ya. Nanti ada nggak ya? Ya seperti itu. Nah seperti ini. Nah bentuknya sebentar. Nah seperti ini ya. Seperti ini bentuk yang apa ya? Di sini pun juga ada. Nah, bagian yang ini, bagian yang melengkung ini dengan mudah ini dicoplok, ya, mudah sekali dicopot dengan hanya memutar ya piringan ya, bagian piringan dari apa ya? Kalau dalam bahasa ini sebutan union ya, tapi Anda mungkin sehari-hari atau kalau enggak toko besi itu, toko besi ya, kenalnya yang kayak gini disebut dengan watermore ya, water ya dari bahasa Belanda ya. Jadi kita memang masih terpengaruh sekali oleh bahasa Belanda, sehingga yang kayak gini biasa disebut dengan watermore. Ini pada nama resminya union ya dari bahasa Inggris. Gampang nih, jadi tinggal coplok aja. Kalau mau dibersihkan bagian dalamnya, ya sudah, tinggal Anda punya sikat panjang gitu ya, dimasukkan ke sini. Dan yang melengkung gimana? Melengkungnya kan cuma dikit, ya. Ini seandainya disikat pun itu bisa. Atau Anda punya alat seperti pipeline picking. Jadi kita memang punya padatan. Kalau nggak sikat, memang betul-betul sikat yang dipotong gitu ya. Jadi hanya tinggal sikatnya, kita masukin ke sini, kita dorong dengan kawat lentur, ya. Cukup udah, itu sudah bisa membersihkan dengan baik. Nah, oleh karena itu makanya double pipe heat exchanger walaupun tidak efisien, tapi sangat perlu untuk digunakan di pabrik-pabrik pangan ya, bahan pangan. Nah, biasanya, bentar. Nih, yang ini yang gede nih, bentuknya kayak gini. Ya, jadi kalau ini sistem pencoplokannya tidak dengan watermore, tapi dengan moorbout nih, pakai flange, dia pakai flange, ya. Ini lebih enak lagi, ini lurus-lurus gitu ya. Kita tinggal berdiri di sini, punya apa ya? Kalau alat sudah disiapkan ya sama pabrik, karena ini setiap kali harus dibersihkan, pabrik sudah mempunyai alat yang profesional. Seperti Anda kenal di dalam picking ya. Di dalam picking itu kan ada yang disebut dengan brush pick ya, ada yang disebut dengan foam pick, ada yang disebut dengan bidirectional pick, ada yang disebut dengan spare pick, gitu kan. Nah, untuk yang spare pick ini umum ya. Selama ini karena spare pick itu suka bocor, suka apa ya, gampang banget meninggalkan si cairannya itu di dindingnya. Jadi nggak didorong keluar sama dia, gitu ya. Ya kebayangkan kalau cairan masih ketinggalan di dinding, padahal cairannya itu susu, ya tetap aja nanti busuk ya susunya di situ. Nah makanya di dalam pabrik biasanya yang dipakai 3 ya, ada bidirectional pick. Bidirectional picknya itu sudah apa ya? Sudah dimodifikasi gitu ya, tidak sesederhana yang ada di pipeline picking kita. Ya, nah seperti itu. Terus kemudian brush pick jelas ya untuk nyikat bagian dalam ya, seperti ibu-ibu nyikat botol susu kayak gimana sih, sama aja ya. Nah terus kemudian untuk mengeringkan bagian dalamnya sama aja, nanti pakai foam pick sama aja.
ya. Dan kalau bentuknya kayak gini gampang, tinggal dimasukin gitu. Dan terkontrol. Semuanya tuh ini hanya pendek saja. Seandainya Anda ngontrol secara visual pun gampang, tinggal dikasih center dilihatin. Gitu. Kalau seorang karyawan pabrik yang udah berpengalaman akan sangat maka sensitif disenterin nanti kinclongnya bagian dalam itu ya kalau jangan nanya saya ya, kalau saya ditanya gitu ya, waduh kayaknya nggak bisa bedain gitu ya. Tapi kalau karyawan yang sudah sangat berpengalaman, itu bagian dalam itu ya ada suram sedikit aja. Suram itu berarti kan ada susu ya yang ketinggalan ya karena dia berwarna putih gitu kan. Mereka tuh tahu gitu ya karena udah terlatih ya tiap hari seperti itu kerjaannya. Nah seperti itu ya, jadi ini yang disebut dengan double pipe heat exchanger menurut bentuk yang ada di lapangan. Nah, tadi saya mau ngomong apa? Oh ya, kita sebenarnya udah punya yang kayak gini, ya lebih sederhana. Mestinya ini dipakai sebagai alat praktikum waktu itu. Praktikum apa? Praktikum bioteknologi. Tapi ya begitulah modul kita untuk bioteknologi yang dasar itu sudah full. Jadi untuk sementara Anda belum bisa menikmati ya. Apalagi ini sebetulnya alat-alat yang kita bikin itu ya diajukan paten lah ya. Paten sederhana tapi. Jadi untuk tidak untuk industri, untuk pendidikan. Itu kita mempunyai desainnya khas, nggak kayak gini ya. Nah, kalau untuk pasteurisasi, double pipe heat exchanger itu harus paling tidak berpasangan. Ada dua ginian, ya. Ada dua rangkaian. Nah, lupa tadi saya nggak ngomong ya. Rangkaian pipa melengkung. Satu bentuk lengkungan atau kalau tidak, kalau menurut pipa lurus, ya. Ini satu pasang nih, 1, 2, ya. Nih, Anda lihat di sini kan, sini putus nih, putus, melengkung. Di sini mestinya gampang lagi diputus di sini, ya. Satu pasang ini disebut dengan hairpin. Hairpin, Bu-ibu? Oh, tapi ya nggak tahu ya, bubunya banyak berjilbab ya sekarang. Tapi mungkin di dalam jilbab Anda menyembunyikan hairpin ya. Jepit rambut ya. Jepit rambut kan gitu ya. Jepit rambut yang zaman kuno, bukan yang fashionable kayak zaman sekarang, bukan. Yang sederhana aja, yang dimasukin gitu. Ya, itu kan sepasang gini. Ya. Masuk. Makanya dianalogikan dengan jepit rambut ya. Hairpin kita sebutkan saja dalam bahasa Inggrisnya yaitu hairpin. Nah, rangkaian hairpin ini harus berpasangan kalau di dalam alat pasteurisasi. Kenapa? Karena ada satu yang digunakan untuk memanaskan, ya. Satunya lagi digunakan untuk mendinginkan, dan itu harus dengan tiba-tiba mendinginkannya, ya. Harus dengan tiba-tiba. Kenapa begitu? Karena di dalam pasteurisasi yang kita inginkan adalah matinya mikroorganisme, ya. Mikroorganisme yang negatif ya, mikroorganisme yang tidak baik buat manusia. Ada dua kan, ada mikroorganisme pembusuk ya kan, pembusuk itu berarti mengubah bahan pangan ya menjadi bentuk lain yang meracuni kita, itu membusuk ya. Terus kemudian yang kedua mikroorganisme patogen ya. Mikroorganisme patogen sering juga dia berperan sebagai pembusuk, tapi yang jelas kalau patogen itu pasti membuat penyakit ke manusia ya. Tapi kalau yang membusuk belum tentu ya. Taruhlah bakteri yang merombak karbohidrat ya, disingkong menjadi tape, bayam tuh, dari bayam ya, kan nggak teracuni kita.
Walaupun itu sebenarnya si karbohidrat itu dibusukin loh sama di situ Saccharomyces kayak gitu ya. Ya pokoknya mikroorganisme lah ya. Anda lebih hafal mungkin dari saya ya. Saya udah lupa, udah lama ya belajar seperti itu. Ya seperti itu, tolong dipahami. Nah itu harus dibunuh. Tapi kalau terlalu lama dipanasin si ini bahan pangan itu, jangan-jangan kandungan nutrisinya rusak. Ya, kandungan nutrisi itu kan banyak ya, ada protein, lemak, vitamin, ya seperti itu. Oke. Jadi nanti pertama-tama harus dipanaskan, ya kan? Dipanaskan. Kalau dipanaskannya sesuai dengan kebutuhan bahan pangannya ya, tidak boleh bahan pangannya dipanasin malah rusak. Nah, ini yang kita perhatikan protein ya. Protein itu suhu 62 derajat Celcius sudah terdegradasi ya. Seperti itu. Jadi pemanasan di dalam hairpin itu tidak boleh melewati itu. Nah, tapi untuk membunuh bakteri itu memerlukan waktu. Ya. Memerlukan waktu. Enggak serta-merta dalam beberapa detik bakteri itu mati. Ya itu tergantung dari suhu ya. Suhu. Dan itu bisa menit loh ininya hitungannya. Ya oleh karena itu di antara double pipe heat exchanger yang satu yang untuk pemanasan dengan yang lainnya ya itu mesti dikasih pipa aja, pipa yang diberi insulasi supaya suhunya konstan di situ ya. Nah pipa ini karena digunakan untuk mempertahankan suhu, menghold, makanya disebut dengan holding tube. Jadi nanti kalau Anda punya alat pasteurisasi, rangkaiannya itu terdiri dari 3 bagian ya. Yang satu adalah heater, yang kedua adalah holding tube, dan yang ketiga adalah cooler. Gitu. Bagian 1 dan yang 3 itu sama-sama berbentuk double pipe heat exchanger. Ya. Oke. Jangan salah, kalau di pabrik small heavy duty saja itu sudah 500.000 watt kapasitasnya ini. Maksudnya 500.000 watt itu Q-nya ya. Q-nya. Jadi apa? Kapasitas perpindahan panasnya itu sampai 500.000 watt atau 500 kilowatt. Jadi gede loh sebetulnya. Jangan salah ya. Ya kalau di yang saya bikin dengan kakak kelas Anda ya dulu siapa ya? Yuda ya dan kawan-kawan lah pokoknya ada berapa kelompok sih? Saya ingat saya ada 3 kelompok ya, 2 kelompok terus kemudian tambah 1 kelompok lagi. Nah skalanya itu masih skala pilot saja. Nah, tapi kalau sudah segede ini ya ini di pabrik ya. Tapi kalau yang pernah saya lihat tuh yang nggak gede-gede amat tuh ya nggak ada sampai seruang kelas kita gitu. Misalkan kalau HE yang beneran ya yang gede kan bisa gede banget ya. Ini enggak sampai segitu ya seperti itu. Ini sayang sih nggak ada orang yang berdiri di sini, jadi tidak ada yang bisa untuk membandingkan. Oke ya, jadi saya kira untuk double pipe heat exchanger kekurangan saya sudah saya isi gitu ya. Nah, materinya sih udah lengkap. Saya nggak mau memasukkan penurunan rumus yang terlalu rumit ya. Toh Anda praktek di lapangan itu hanya itu yang dipakai. Ya, nggak pakai integral lipat 2 segala macam, nggak usah lah. Oke. Mungkin ada yang masih ditanyakan yang kemarin? Kalau di layar saya kok kecil ya gambarnya ya. Di Anda gimana? Bisa full nggak ini? Yo? Iya Pak, kecil. Ini jadi gede nih. Kecil tapi kelihatan ya. Cuma gambar-gambar kan, kita nggak rumus. Oke ya, ini jadi gede nih. Coba ya, saya ini lagi. Jadi gede. Tuh, jelas yang ini? Jelas Pak.
Ya, oke ya. Yang ini dengan yang industrial itu yang ini, yang gede. Oke, saya kira nggak ada ya. Tapi nanti gini, kalau Anda tiba-tiba ingat ada yang ditanyakan, silakan saya di apa? Diinterupsi aja ya. Daripada saya ngomong tahu jauh nanti ya ngobrol mana-mana. Ya, oke. Baik. Nah, alat yang kedua itu berupa shell and tube heat exchanger. Oke, sebentar saya presenting ya. Oh, harus dicek berarti ya. Oh iya, ini harus dicek ini. Nah, kelihatan kan ya? Shell and tube heat exchanger, oke? Bapak izin bertanya, Rafila, oke silakan. ini Pak terkait dengan valor Pak, kan dijelaskan apa valor ada dua rumusnya, ada valornya tuh ada yang UA dikali delta TLM sama yang MC delta T. Nah itu tuh sebenarnya bedanya di itu ya masih belum paham. Terima kasih. Oh, yang ini ya, yang kemarin ya. Oh, ya, oke. Aduh, bentar. Ya memang gini. Ya, eh, sebetulnya gini ya. Kita itu kan kalau punya heat exchanger, itu selalu benar-benar itu ke tadi aja ya. Nah, ini nih nanti kalau gitu. Bentar, saya mau gambar yang gede gitu ya. Ini aja deh. Bentar ya. Saya terangin di Wisdom Q ya. Salah. Mana ya? Malah dari awal lagi. Oke deh. Bentar mas. Jadi saya mengcopy kok nggak bisa ke sini ya. Nanti saya harus terangin ya seperti nah, nah. Saya nggak puas kalau nerangin hanya dengan omongan ya, harus dengan begitu. Ini bisa gede nggak ya? Udah ya, udah pas ya. Oke, begini ya. Jadi kalau kita punya heat exchanger, ya kan, misalkan heat exchanger yang sederhana kayak gini ya. Pertanyaannya adalah berapa banyak panas yang bisa dipertukarkan. Jadi, nah ini gimana caranya? Nah, kayak ini aja ya. Oke. Oke. Format. Oke. Oke.
Ini loh. Ya, yang ingin kita pertanyakan adalah, ini kalau saya nulis gini nih, langsung kelihatan ya? Langsung kelihatan nggak? Halo? Belum, Pak. Oh, belum. Loh. Bentar. Nah. Ini ya kinclong. Aduh. Nah, tulisannya jadi kayak gini ya. Ini belum ya? Gimana? Ini udah selesai udah. Betul, masih muter-muter. Sharing view and screen. Stop. Masih ulang nih. Tuh. Memang harus ini sih, harus ditunggu lama gitu ya sampai dia. Nah, ini udah deh sekarang. Ya kan? Ya, saya bikin satu slide di akhir. Udah? Halo? Sudah, Pak. Ini yang paralel. Oh ya, double pipe heat exchanger parallel flow. Ya, memang ada judul seperti itu di atas, di bawah ya. Iya, Pak. Ini dihilangin aja. Nggak bisa. Ya udah. Nggak usah dihilangin ya. Jadi begini, ya ceritanya kalau kita punya heat exchanger nih, gitu ya, itu seberapa besar sih panas yang bisa diseberangkan dari satu fluida ke fluida yang lainnya? Pertanyaannya itu sebetulnya, ya. Atau sebaliknya, saya sudah punya sifat. Nih, saya punya heat exchanger yang tipe kayak gini, bahannya kayak gini, panas yang bisa disebarkan, kok disebarkan? Dipindahkan ya, dari sini ke sini, itu sudah ada harganya. Ya, nah kalau sudah ada, berarti gimana desain heat exchanger-nya? Pertanyaannya jadi itu. Tapi oke ya, kita kembali yang pertama aja. Ini saya punya heat exchanger, gitu ya. Berapa sih panas yang bisa diseberangi dari satu fluida ke fluida yang lainnya? Ya, di sini ada fluida 1, fluid 1, ya, itu adalah yang di tengah. Fluid 2 itu yang di pinggir. Nah, yang di pinggir. Kalau Anda bingung dengan ini, sebentar ya. Ini saya copy-in ya. Ini kadang-kadang memang gambar skematik itu ya kurang jelas sebenarnya. Oke. Oh, ditimpa ceng jadi ya. Kita menimbang tadi ya. Ya, nih, lihat yang bawah, dari yang abu-abu bisa ke pindah yang hijau, gitu kan? Itu berapa banyaknya? Ya, seberapa banyaknya? Nah, yang seberapa banyak itu tergantung dari sifat
bahan untuk nyebrangin panas. Ya, sifat bahan dan juga bahan itu bahan apa? Bahan fluida yang mengalir dan juga bahan konstruksi pipa yang menjadi saluran dari fluida itu. Jadi dua ya, ada dua hal. Ya, ada dua hal. Yang pertama adalah bahan yang mengalirnya sendiri, dan yang kedua adalah bahan yang menjadi konstruksi pipa. Nah, dinding lah ya, dinding pipa gitu ya. Dua itu. Ya oke lah. Bahan itu sudah kita hitung yang kemarin ya. Menjadi sifat perpindahan panas atau heat transfer. Q sama dengan UA delta T itu umumnya kayak gitu. UA sendiri itu kan diuraikan kan menjadi seper UA sama dengan gitu kan, seper H in dikali A in gitu ditambah delta R kayak gitu ya, dibagi dengan K kali AM. Itulah pokoknya tinggal buka aja yang kemarin lah. UA itu apa? Nah, jadi itu banyak sedikitnya yang merah ini, ya, yang panah merah itu bisa berpindah ke sana, itu tergantung dari dua hal itu. Nah, kita sudah pelajari itu pada heat transfer. Heat transfer itu ini menghitung berapa sih yang mau pindah. Nah, terus kemudian heat transfer ini memang bisa diamati itu bisa, tapi biasanya kayak gitu tuh di lab. Itu ya, kita tempelin termometer di dalam, tempelin yang di luar, gitu ya. Tempelin juga yang di dinding sini. Tapi kalau di dinding suatu benda padat, nggak bisa pakai termometer, pakai ini termokopal. Nah, jadi kita semua bisa amati kalau di laboratorium. Nah, masalahnya kalau di industri, emang bisa gitu? Nggak bisa kan? Sehingga berapa jumlah panas yang nyebrang kita hitung dari selisih panas yang masuk dikurangi panas yang keluar. Oke? Panas yang masuk sini dikurangi panas yang keluar. Itu kan sama aja ya. Kalau misalkan nih fluid yang satu ya, panas yang masuk, bentar, saya kayak ini mesti kayak ini kali lagi ya, pakai undi-undi kali ya, sebentar ya. Nah, insert shape yang ini ya. Mending saya gambar undi-undi dari sekarang. Filenya ke undi-undinya banyak nggak? Udahlah, kita coba undi-undinya ya. Kopi. Ada yang banyak ya. Nah, saya macet. Oh, dia mau menggeser. Ya, nih bayangin panas yang masuk, Anda boleh hitung undi-undinya. Berapa? Ya, ya. Oke, ya. Anda memasukkan jumlah panas sebanyak nih 6 undi-undi masuk. Nah, terus kemudian yang berpindah ke sana ada 2. Pindah sini, ya. Panasnya pindah ke fluida 2, berarti nggak lewat aliran fluida 1 lagi dong, ya kan? Nah, tadi Anda masukin 6. Yang ke fluida 2 atau yang nyebrang ada 2. Ya, berarti sisanya ada berapa? Ada berapa sisanya? Ayo, kalau nggak bisa ngitung, balik ke SD. Ya, gitu. Kebayang nggak?
Iya, Pak. Ya. Nah, ini adalah gini aja. Ini saya copy aja ya, biar gampang ya. Mana sih? Copy. Ini harus gini ya. Yes. Nah. Oh, kok ke situ? Ini panas masuk. Lewat. Ini biasanya saya nggak bisa ini ya, jalan. Nah. Wida 1. Nah, terus nah, yang keluar ternyata tinggal segini. Ya, jadi kita kan jadi sebentar ini saya selesaikan dulu kalau gitu ya, penasaran soalnya. Ya, apa ya, ya, oke. Nah, ini masuk keluar sini. Nah, berarti ini yang dipertukarkan. Nah, panas yang dipertukarkan itu berarti lagi. Nah, jadi kuning ya? Yang berpindah. Gini. Lihat 1. Udah. F-nya kecil aja ya. Nih, ini maksud saya nih, seberapa banyak panas yang dipertukarkan itu sama aja dengan panas yang berpindah ya. Ya. Sama aja dengan panas yang berpindah. Jadi sama aja. Nah, sehingga seberapa banyak panas yang dipertukarkan itu kita bisa hitung dengan berapa banyak panas yang masuk lewat Brida 1 itu dikurangi dengan panas yang keluar. Ya. Nah, masuk dikurangi keluar itu kan hitungan apa? Ayo. Ada suatu sistem, terus ada hitungan masuk sama dengan bukan gitu, sorry. Masuk itu sama dengan yang keluar ya lewat sistem itu ditambah lagi yang di sana dengan yang keluar lewat jalan lain. Nanti omongan saya malah nambah bingung lagi. Kan gini ya, lihat onde-ondenya ya. Lihat nih ada, kok gini sih? Kenapa nih? Masih jelas gambar saya? Halo? Masih, Pak. Ya. Jadi cara kita supaya ngitung dengan gampang memang begitu. Yang keluar lewat saluran keluar ini itu berapa? Terus kemudian yang masuk berapa? Kita kurangi aja. Masuk dikurangi yang keluar. Oh, berarti itu yang dipertukarkan. Gitu kan? Karena
ngitung yang diperkukakan itu susah. Jadi yang kita hitung adalah yang pas masuk ke sistem dan keluar sistem. Kan gampang. Yang masuk ke sistem panasnya berapa? Gimana cara ngitungnya? Cepat. Atau gini dulu. Nih, yang masuk ini sama dengan yang keluar total. Ya, dari sistem fluid 1. Ya. Sistem fluid 1 keluarnya ada 2. Yang pertama dibawa fluida itu ke saluran keluar dan dibawa keluar lewat dinding. Ya. Berarti misalkan ini M in 1 itu sama dengan M out 1 ditambah dengan kok M ya? Saya salah ngomong. H ya, panas. Entalpi ya. H in itu sama dengan H out ditambah dengan H transfer. Ya, enakan bahasa Inggris ya, kayak gitu. Masih ini ya, masih kebayangan kayak gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang itu tadi jawabannya beberapa pertanyaan. Gimana ngitung H masuk? Gimana? Ayo cepat. Alah, itu kan hitungan SMP. Saya belajar kayak gini waktu belajar hukum Black. Tapi ini sekarang hukum Blacknya di dalam pipa ya. Tidak air panas campur air dingin. Ayo ngitung H masuk. Oh, kebangetan nih kalau nggak tahu. Kan saya juga udah ngasih tahu. Yang paling jelas yang kemarin masuk dari apa? Dari Depok ya? Kemarin. Pat. Oh, your code. MC Delta T bukan Pak? Ya, betul Kausar. MCP Delta T. Ya. Jadi MCP Delta T. Kan gampang kan? Ngukur M gampang. Ya. Anda kalau punya alat ukur laju alir, misalkan rotameter, kan tinggal dilihat kan? Ya. Tinggal dilihat. Ya, kalau laju alir diukur dengan rotameter, berarti yang diukur apanya? Laju alir apa? Laju alir volumetriknya Pak. Ya, benar. Laju alir volumetrik. Kalau Anda punya laju alir volumetrik untuk menjadi laju alir massa, ya kan? Tinggal di apa? Rho sama dengan M per V. Ya, berarti M sama dengan Rho kali V. Kan gampang. Nyari Rho kan gampang. Anda bisa ukur pakai teknometer, semudah itu ya. Atau kalau enggak, lihat aja di tabel. Anda punya zat apa yang dimasukin situ? Rho-nya ada. Untuk zat-zat yang tidak terlalu langka gitu ya, nggak terlalu rare kalau dalam bahasa Inggrisnya, nggak terlalu langka, Anda gampang sekali mendapatkan harga Rho. Rho kali P sama dengan M. CP, ya, lihat aja di tabel, gitu ya. Delta T, kan tinggal dihitung. Dihitung, diukur ya, pakai barometer. Ngitung aliran masuk itu gampang, celupin aja termometernya ke situ. Jadi dengan mudah Anda bisa menghitung aliran keluar. Aliran masuk ya. Aliran keluar gimana? Semudah itu, sama aja. Nah, dengan selisih aliran masuk dan keluar, Anda dapatkan Q yang nyebrang. Itulah yang disebut dengan heat transfer. Ya. Kalau ayo tadi siapa tadi yang nanya? Rafila ya. Oke. Kalau yang MCP delta T MCP delta T in dikurangi MCP delta T out itu disebut dengan apa? Heat balance bukan Pak?
Ya iya, tapi seharusnya jangan kamu yang jawab, teman yang lain atau ya, heat balance ya. Heat balance atau neraca energi. Ya, itu. Jadi sebetulnya heat balance ya, yang in dikurangi out itu untuk mengetahui heat transfernya. Ingat bahwa heat balance itu berarti heat atau panas yang dibawa sama aliran itu loh. Nih, lihat nih, dibawa masuk ke sini, terus dibawa lagi keluar. Ya, panas yang dikandung oleh aliran masuk ini yang dibawa. Nah, kalau ditransfer itu yang diseberangin, nggak dibawa keluar ke sini. Lihat nih, yang undi-undi hijau 2 tuh, diseberangin sama dia. Itu yang disebut dengan heat transfer. Nah, dalam hal ini heat transfer itu sama dengan heat balance. Jadi Q sama dengan delta H. Ya, delta H sama dengan H in dikurangi H out. Oke. Nah, kenapa itu ditulisnya kayak gitu ya? Q sama dengan delta H. Jadi yang heat transfer harus ditulis Q, ya kan? Yang heat balance nggak boleh ditulis Q, harus ditulis delta H. Kalau nggak ngerti, tanya yang UTK 3 hari Rabu. Saya paling jelas nerangin di situ. Yang hari apa? Selasa ya, kayaknya nggak sempat nerangin. Saya lupa nerangin atau nggak ya. Yang Senin nggak begitu jelas nerangin. Soalnya saya nggak tanya jawab. Ya langsung nanya gitu saya apa? Ngobrol aja gitu. Takutnya nggak ditangkap oleh Anda. Nah, oke ya. Kayak gitu. Nah, sekarang masalahnya di onde-onde yang saya gambar 2. Terus kalau onde-ondenya 3, emang nggak boleh? Siapa yang larang? Ya nggak? Onde-ondenya ini ada 1 yang berpindah cuma 1 deh, nggak tahu yang lain. Boleh gitu? Ya boleh. Atau yang berpindah ada 5, sehingga yang keluar sini cuma tinggal 1. Boleh nggak? Boleh. Oke? Nah, disitulah kita menghitung heat transfer. Kapan sih onde-onde yang berpindah itu bisa 2? Kapan sih kok bisa 1? Ya kan? Kapan sih kok bisa 5? Ya, itulah prinsip heat transfer. Nah, heat transfer jumlah panas yang berpindah itu dirumuskan oleh Fourier ya. Q per A sama dengan minus K dt dx. Dah, tuh di kuliah yang pertama-tama dulu. Berarti onde-onde ini bisa pindah 1, 2, 5, 3. Itu karena 2 hal, selalu 2 hal. Apa itu? Yang pertama adalah driving force, yang kedua adalah resistance. Oke. Nah, driving force itu kalau dilihat dari flux perpindahan panas itu dt dx, driving force itu, atau gradien temperatur, ya. Resistance itu, nah kalau resistance itu ya resistance, pokoknya resistance aja. Sebetulnya kalau lihat dari driving force, ya. Kalau didefinisikan lagi resistance itu apa? Itu tergantung konduksi atau konveksi. Sudah ada persamaannya, ya. Kalau digabung, yang disebut dengan resisten itu adalah seper UA. Sorry. Sebetulnya seper U. Kalau menurut persamaannya si Fourier. Tapi orang itu tidak selalu melihat jumlah panas yang berpindah itu dari flux. Kalau flux itu kan dilihatnya persatuan luas ya. Ada yang melihat total luas. Jadi itu bukan disebut dengan flux, tapi disebut dengan laju. Ya, kalau dilihat dari laju, berarti persamaannya seperti persamaan saya yang terakhir. Q ya, nggak ada perannya ya. Q sama dengan apa? Delta T per seper UA. Atau kalau enggak, Q sama dengan UA delta T sama aja. Nah, berapa banyaknya Q? Jadi kan itu sama dengan banyaknya si onde-onde yang mau pindah tadi kan. Itu berarti tergantung U-nya, ya, tergantung A-nya, dan tergantung delta T. Itu kalau menurut perpindahan panas.
Ya, jadi kesimpulannya adalah yang Q sama dengan MCP delta T, Anda itu menghitung heat balance di sini. Balance ya, neraca panas, perbedaan antara yang masuk dan yang keluar berapa. Nah, dari situlah kita bisa tahu, oh yang kabur ke beda satunya berapa. Banyaknya yang kabur, atau untuk menjawab ya, kenapa sih yang kabur kok ada dikit ada banyak. Nah, barulah Anda pakai persamaan heat transfer. Q sama dengan UA delta T. Ya, heat balance tadi kan delta H sama dengan MCP delta T kan gitu ya, atau Q sama dengan delta H. Ya, lu nggak konsisten dong, Q kok sama dengan delta? Ya iya kan, lihat nih, Anda hitung delta HN dikurangi H out, kan sama dengan Q yang sana. Ya, apa bedanya Q sama delta H? Hanya teman-teman yang kemarin saya kuliah itu tanya si Kausar. Dan kawan-kawan ya, bukan cuma Kausar yang mesti ditanya ya. Oke, Rafila jelas nggak atau tambah? Makasih Pak, makasih teman-teman. Oke, terima kasih. Ya, itu kenapa? Berarti ini saya stop dulu ya. Kalau ada yang lain silakan, saya diinterupsi aja. Nggak apa-apa. Itu maaf di sini penggunaan nomor asli. Di sini kenapa? Kok Anda putus-putus ininya? Oh maaf Pak. Ini tulisannya panggilan asli belum. Ini yang salah Anda atau saya ya? Kok saya nggak bisa dengar dengan baik ya? Bentar. Bentar. Ini apa? Pakai mic condenser ini. Sok, coba tanya lagi apa? Halo, tuh, mati. Ya, coba diulangi. Enggak Pak, udah pertanyaan ini mau menginformasi itu kalau panggilannya akan berisi dalam 2 menit, jadi mungkin dari lagi atau ganti link gitu. Oh, mati maksudnya ya? Mati, Ya. Terus harus dihidupin lagi gitu? Ya Pak, terputus. Oh ya udah nggak apa-apa. Habis ini terputus ya. Nanti kalau terputus berarti kita harus ngulang gitu ya. Alamatnya masih yang tadi? Mungkin beda Pak, link yang baru. Oh ya sudah, nanti Radian ini ya bikin link yang baru. Oke ya, sambil nunggu terputus saya ini share dulu ya. Ya, saya berharap ya. Saya berharap dalam waktu ya kira-kira 30 menit aja ya kita jelaskan. This call is about to end. Nah lo, ya. Ya sudah, kita tunggu matinya ya. Ya jadi ya ini ya kita memasuki alat yang baru. Saya